Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Dr. S di channel Double Fat. Ya, pada video kali ini gua akan sedikit bercerita mengenai penyakit SNOT. Salah satu penyakit yang paling ditakuti oleh para breeder, dan karena dampaknya itu yang cukup mematikan. Bisa saja dalam sehari yang mati itu bisa 3-5 ekor. Bahkan dalam 1 atau 2 hari yang terjangkit oleh SNOT itu bisa sampai seluruh kandang. Itu kejadian memang. Nah, jadi apa sih sebenarnya SNOT, atau biasa disebut Coryza juga. Nah, jadi SNOT itu merupakan penyakit pernafasan yang disebabkan oleh bakteri. Jadi bukan karena virus, bukan karena parasit, jamur. Ya, bukan karena itu. Jadi SNOT itu karena bakteri Haemophilus ya. Nah, kenapa SNOT ini bisa dibilang gampang-gampang susah nanganinnya gitu. Ada yang kena SNOT terus sembuh, ada banyak. Ada yang kena SNOT mati banyak, ada juga itu. Nah, jadi dan kalau kita lihat juga banyak sekali obat-obat SNOT yang dijual di toko-toko ternak, toko-toko burung. Itu banyak banget obat SNOT. Ini obat SNOT, itu obat SNOT, ada yang dari tetes sampai injek, bahkan ada gitu. Nah, jadi kenapa dengan obat yang segitu banyak tapi banyak juga burung-burung yang malah tidak tertolong gitu. Jadi di mana salahnya, di mana penanganannya, di mana kurang tepatnya penanganan SNOT ini sampai harus mati kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya gini, kita bercerita dari gejala awalnya dulu ya, SNOT. Kadang-kadang orang lihat burung matanya berair, udah dibilang ini SNOT. Terus bersin dibilang ini SNOT gitu. Jadi ciri-ciri yang gejala awal dari SNOT itu apa? Kalau misalnya di burung-burung paruh bengkok rata-rata gitu kan, macam parkit, kokatil, lovebird kayak gitu, itu kita bisa mengenali gejala SNOT paling awal itu apa? Kita bisa lihat bukan dari matanya, justru bukan dari berair matanya, tapi dia akan sering menggosok-gosokkan paruhnya, lebih tepatnya hidungnya gitu. Kan kalau paruh, ini paruh nih, ini paruh. Ini kan hidungnya di pangkalnya kan. Nah, jadi kalau misalkan burung habis minum, habis makan, wajar dong itu kan gosok-gosok paruh, sek gitu. Tapi ini yang digosok-gosok tuh hidungnya. Kenapa? Karena sama kayak manusia, di saat SNOT burung itu, ya kalau di manusia pilek atau flu mungkin itu gatel banget hidung kayak gitu. Jadi biasanya digosok-gosok terus pakai tangan ya. Sedangkan burung nggak mungkin dong gosok-gosok pakai sayap kayak gitu. Nah, makanya mereka menggosok-gosokkan ke tangkringan, ke jeruji hidungnya itu. Jadi bukan paruh, bisa dilihat hidungnya yang digosok-gosokkan itu gitu kan. Nah, kalau misalnya kita lebih teliti lagi, hidungnya itu bisa mulai berair kayak gitu. Nah, terus bagaimana membedakan si burung ini nggak gosok-gosok setelah makan atau minum, atau memang kena SNOT gitu, kena gejala SNOT ya, walaupun ya bisa saja kena gejala penyakit lain, misalkan dari jamur, dari parasit juga bisa gitu kan, gangguan pernafasan. Tapi untuk lebih jelasnya itu yang SNOT itu kita bisa lihat bahwa sering banget dia ngegosok-gosok hidungnya ke tangkringan atau ke jeruji. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa lihat juga burung bersin. Burung kalau bersin, burung gimana sih ya, sama kayak orang lah gitu. Kita bisa lihat kayak gitu. Terus lebih lanjut lagi kita bisa melihat matanya berair. Tetapi kalau misalnya di SNOT ini matanya itu berair dua-duanya. Jadi bukan cuma sebelah, dua-duanya berair. Nah, ini udah mulai mengarah ke SNOT biasanya kayak gitu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi memang sebaiknya dibawa ke dokter hewan. Ini SNOT atau bukan, seperti itu. Jadi dokter hewan nanti bisa ngelihat bahwa oh ini SNOT, ternyata obatnya ini. Oh ini ternyata bukan, obatnya ini. Karena obat itu
tergantung dari diagnosa, bukan tergantung dari katanya. Oh ini katanya obat ini ampuh untuk snot. Ya oke, mungkin untuk snot, kalau itu memang snot ya itu sembuh. Tapi gimana kalau penyakitnya ternyata penyakit mirip snot, diobatin gak sembuh? Itu banyak jadi kayak gitu. Nah terus kenapa? Nah ini juga banyak yang terjadi, bahwa di saat orang melihat burungnya matanya berair, langsung pakai obat tetes mata manusia, yang gak usah sebut merek, tapi banyak yang pakai obat tetes mata kayak gitu. Akhirnya kenapa? Sembuh, mungkin ada sembuh gitu ya, pemakaian 1-2 kali ternyata sembuh. Nah akhirnya si orang itu bilang, oh pakai ini bisa, pakai ini bisa. Banyak yang pakai obat tetes mata tertentu untuk manusia itu, untuk snot. Nah tapi tidak sedikit juga yang ya nge-WhatsApp ke gua gitu, nanya, dok ini matanya kenapa ya putih, rusak matanya ya, ternyata pakai tetes mata itu. Jadi sebenarnya snot itu gangguan infeksi pada saluran pernafasan. Nah sedangkan matanya itu merupakan gejala bisa dibilang gejala sekunder mungkin ya. Nah karena sinus antara mata dan sinus hidung pada burung nyambung dan berdekatan. Ya sama di manusia. Kalau kita lagi flu atau misalkan alergi bersin-bersin kayak gitu, udah hampir pasti mata kita juga gatel. Bukan cuma mata, bahkan telinga juga gatel kayak gitu. Nah sama di burung pun kayak gitu. Di manusia kalau bersin-bersin mata juga berair. Di burung pun sama. Tapi salahnya, kurang tepatnya, saat burung kena snot, orang-orang itu fokus ngobatin matanya. Sedangkan penyakit yang memang dari saluran pernafasannya itu nggak dikasih gitu. Jadi cuman topikal aja, cuman tetes mata, matanya sembuh, tapi sebenarnya penyakit utamanya itu yang di saluran pernafasannya itu ya itu nggak diobatin. Itu banyak yang kurang tepatnya itu ya. Nah jadi kalau misalkan snot itu kita fokus pada penyembuhan dulu saluran pernafasannya, obat yang memang khusus mengobati snotnya itu. Nah sedangkan untuk matanya itu kita bisa pakai salep mata, obat tetes mata juga bisa aja kalau misalkan memang dokter hewan yang menganjurkan kayak gitu. Nah insya Allah kalau misalkan kita bener ngobatinnya, insya Allah sembuh gitu, asalkan kitanya rajin, rutin, dan satu lagi yang paling penting, sabar. Banyak burung mati itu karena ownernya nggak sabar. Contohnya dikasih kata dokter misalkan nih, atau kata aturan pakai di kemasan itu, gunakan 2 kali sehari selama 5 hari atau 7 hari. Biasanya kan untuk antibiotik itu harus dihabiskan dan harus selesai pengobatan. Nah tapi penggunaan sehari, baru juga sehari 2 hari ternyata nggak ada perubahan katanya, dosis dinaikin, otomatis ya misalkan lu pusing, minum obat pusing, Paramex, Panadol 1 tablet, ternyata masih pusing, lu minum lagi 2 tablet, 3 tablet, yang ada bukan sembuh kan, KO yang ada OD. Nah gitu, sama burung pun kayak gitu. Kadang-kadang ownernya tuh gak sabar gitu, apalagi udah yang main injek kayak gitu. Ya injek kalau dokter hewan yang injek gak masalah, tapi ini kalau owner ya tahu apa sih gitu kan, cuman berdasarkan label kayak gitu ya. Sorry ya, gue ini mungkin beberapa breeder atau owner yang pernah menggunakan injek ya, sorry gue menyinggung hal ini gitu, karena ya serahkanlah pada ahlinya gitu. Kalau misalkan lu merasa ya gue tahu ya ini ada aturan pakainya, tapi kan nggak kayak gitu. Burungnya berapa kilo, berapa gram, apakah misalkan lu timbang dulu sebelum lu injek. Misalkan 0,1 itu untuk ukuran burung berapa gram beratnya, lu hajar semua ya pasti beda-beda efeknya kayak gitu. Jadi jangankan injek, obat tetes pun kayak gitu. Jadi gunakan obat itu ya berdasarkan berat badan. Nah itu yang bisa ngitung siapa ya, dokter hewan kayak gitu. Misalkan pengobatan burung kokatil atau lovebird, beratnya berapa, 50 gram, 60 gram, ya pasti obatnya juga beda-beda dong kayak gitu dosisnya. Nah itu sih biasanya owner breeder itu nggak sabar, tapi ya ada juga yang mengikuti aturan dokter hewan,
gue apresiasi buat ini. Keren lo breeder, keren. Anda breeder keren kalau misalnya udah membiasakan diri ke dokter hewan, mengobati berdasarkan anjuran dokter hewan. Nah, yang belum keren ya diikutilah yang udah pada keren itu. Gak ada salahnya kok gitu kan. Bukannya apa ya namanya, bukan karena itu mah dokter hewan biar laku aja gitu kan. Ya bukan kayak gitu ya. Buat apa tuh ada dokter hewan kan kalau misalnya lu ngobatin sendiri kayak gitu. Nah kayak gitu ya. Kalau misalkan hidup, kalau misalkan sembuh, yang untung siapa juga, yang senang siapa, ownernya juga kan gitu. Jadi ya sama-sama lah kita saling membutuhkan gitu, saling membutuhkan ya. Anda butuh dokter hewan juga butuh klien gitu, butuh pasien. Nah jadi gitu, biasakan ke dokter hewan dan biasakan pengobatan itu sabar. Terus kalau misalkan dianjurannya itu 5 atau 7 hari harus selesai, pastikan itu selesai. Kenapa? Karena dengan 5-7 hari itu harusnya itu anggap lagi nih, misalkan ya, si bakteri penyebab snot itu ada 1 juta nih misalkan. 1 juta ini bisa mati itu dalam 7 hari. Nah, sedangkan saat penggunaan 4 hari 5 hari atau 3 hari 4 hari, nah kan jumlahnya udah kurang nih, misalkan tinggal 200.000, tinggal 100.000, kelihatan udah sembuh dong burungnya kan, udah nggak berair matanya, udah ngebersihin kan kita udahlah udah sembuh gitu kan, males ngobatin. Nah ternyata hari ketiga atau hari keempat kita stop. Nah ini sisanya nih, si bakteri yang 100.000 ini, bakteri berkembang biak dengan apa? Membelah diri kan. Dari 100.000 ini kita biarin, bisa jadi 1 juta lagi. Nah itu makanya kenapa pengobatan itu harus selesai. Nah kalau misalnya lo pengobatan sampai 7 hari atau misalkan 5 hari, nah itu bakterinya udah mati semua, jadi nggak akan kambuh lagi. Ini yang mungkin banyak owner sama breeder itu belum paham tuh di sini. Kenapa harus selesai? Sama di manusia juga kan, antibiotik habiskan gitu. Jadi ya jangan disisain, karena kalau disisain, bakteri yang masih hidup itu bisa membelah diri, bisa memperbanyak diri, ya banyak lagi, akhirnya menyebabkan lagi penyakit kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya dikasih obat sama dokter hewan, suruh habiskan ya habiskan, rutin ya rutin, sabar gitu. Misalnya 2 kali sehari ya udah 2 kali sehari, jangan ditambahin 3 kali sehari, atau misalkan 2 kali sehari 3 tetes, ya udah 3 tetes aja, jangan ditambahin 4-5 tetes sih, jangan kayak gitu ya. Siap? Oke. Nah gitu, jadi itu kenapa banyak orang mengobati snot tuh kok susah banget gitu ya. Padahal simple sebenarnya kalau misalkan kita tahu dan paham bagaimana mengobatinya. Nah tadi kan udah disebutin gejalanya, terus cara pengobatannya juga seperti apa gitu. Nah jadi kalau nah kemudian pencegahannya tuh gimana? Pencegahannya sering-seringlah, bukan sering sih sebenarnya, rutinkanlah desinfeksi pada kandang produksi, pada kandang itu. Jadi desinfeksi mau sehari sekali, mau 2 hari sekali, tapi rutin gitu. Mau pakai kimia, mau pakai biologi, boleh. Pakai probiotik itu bisa, probiotik kita semprotin ke kandang itu bisa. Nah fungsi probiotik juga kalau misalkan selain mencegah bakteri jahat berkembang, bakteri penyebab penyakit berkembang di kandang itu, nah itu juga bisa mengurangi bau kotoran di kandang, karena beberapa bakteri baik ini, probiotik, dia bisa mengurai amoniak gitu. Jadi amoniaknya itu tidak terlalu bau. Nah ini amoniak ini juga salah satu penyebab snot juga secara tidak langsung, karena kalau misalkan di kandang ayam lah, kita misalkan contoh di kandang ayam atau di kandang burung juga bisa. Kalau amoniak udah terlalu tinggi, misalkan kita ada di kandang, dekat kandang aja pasti kerasa mata kita agak perih atau hidung kita agak perih. Nah itu apalagi burung gitu yang kecil, yang sehari-harinya di situ nggak bisa kemana-mana, otomatis perih dari amoniak itu bisa mengiritasi saluran pernafasannya. Setelah iritasi, bakteri bisa masuk di situ, akhirnya terjadilah snot itu. Jadi rajin-rajinlah bersih-bersih kandang sebagai pencegahan. Justru lebih baik mencegah kan daripada mengobati itu. Karena snot itu kalau misalnya udah sekali jadi, terus apalagi kita nggak
nggak aware ada yang snot gitu, terus kitanya cuek kebiarin, itu 1-2 hari itu bisa semua kandang bisa kena, itu ya bisa aja gitu, karena penyebarannya cepet banget kalau misalnya snot itu. Ya gitu, jadi segitu aja sih mungkin dari gua. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian yang masih kesulitan menghadapi penyakit snot. Oke, jadi gitu aja. Selamat menonton video gua selanjutnya. Kita bahas apa? Silahkan tulislah di kolom komen, karena gue juga kadang bingung mau bahas apa ya selanjutnya kayak gitu. Oke, sekian dari gue. Terima kasih sudah menonton. Subscribe dulu kalau belum. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.